Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 2 November 2020, pengenangan arwah semua orang beriman. Setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, hari ini seluruh gereja mengenangkan dan berdoa untuk arwah semua orang beriman. Boleh nggak sih kita berdoa bagi arwah dan datang ke makamnya, juga memperingati hari kematian mereka? Yuk kita renungkan dalam terang firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu telah dipublikasikan sebuah dekrit tentang indulgensi penuh untuk bulan arwah yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2020 lalu. Dekrit ini menyatakan bahwa tahun ini karena pandemi penyebaran COVID-19, indulgensi penuh bagi arwah orang-orang beriman akan diperpanjang selama bulan November seturut kondisi yang ada demi menjamin keselamatan semua umat beriman. Jika biasanya indulgensi penuh diberikan sejak tanggal 1 sampai dengan 8 November, kini pemberian indulgensi dapat dilakukan sepanjang bulan November. Apa sih maksudnya indulgensi itu? Indulgensi dari kata Latin indulgentia, yang berarti penghapusan hukuman atau siksa dosa dari dosa-dosa yang telah mendapatkan ampunan. Loh, kan sudah diampuni dosanya melalui sakramen tobat atau rekonsiliasi. Kenapa ada indulgensi? Karena dosa itu punya dua konsekuensi. Yang pertama yaitu kesalahan, kelalaian atau dosa itu sendiri. Yang kedua adalah hukuman akibat
dosa-dosa kita. Ibarat sebuah paku yang telah tertancap, dengan sakramen rekonsiliasi, paku itu telah dicabut. Namun, bekas-bekas paku tetap tinggal dan ada. Inilah yang membutuhkan indulgensi dalam ajaran Gereja Katolik, supaya bekas-bekas luka akibat dosa dipulihkan dan diutuhkan kembali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, boleh gak sih kita berdoa bagi arwah dan datang ke makam, juga memperingati hari kematian mereka? Dalam doktrin penitensiaria, kita dapat menemukan jawabannya. Dikatakan demikian: kematian tidak meniadakan kehidupan, melainkan mengubahnya, dan kita tetap mempertahankan relasi dengan orang-orang yang telah meninggal. Relasi yang tidak bersifat fisik, namun tetap satu relasi yang nyata, bahkan lebih nyata karena tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Pertama dikatakan bahwa kita tetap mempertahankan relasi yang tidak bersifat fisik namun nyata. Relasi macam apakah itu? Inilah relasi yang terjalin dalam doa. Kedua, doa untuk apa? Untuk memohon belas kasih Allah, memohonkan pengampunan atas segala dosa bagi mereka yang telah meninggal. Jadi, apakah kita boleh berdoa bagi arwah? Tentu dan harus. Lalu apakah kita boleh berdoa di makam? Tentu boleh, karena berdoa dan berziarah ke makam merupakan laku bakti, penghormatan, dan pengenangan mendalam atas mereka yang kita kasihi yang telah menghadap Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dekrit penitensiaria ini lebih lanjut mengatakan demikian: ketika memperingati arwah, kita mewujudkan iman kita dalam Kristus yang bangkit, yang menjadi harapan kita bahwa meski saudara-saudari kita tidak lagi dapat kita lihat, mereka berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menghidupkan kembali keyakinan akan kemuliaan dan kebahagiaan kekal, dan dengan rendah hati memohon ampun bagi mereka yang telah meninggal, serta untuk memperbaharui iman kita kepada Allah. Istimewa sekali ketika kita memperingati, mengenangkan arwah orang beriman. Kita juga diajak untuk mewujudkan iman kita akan Kristus yang bangkit. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam firman hari ini menegaskan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, sebab aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, yakni supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita berdoa bagi mereka yang kita kasihi yang telah berpulang menghadap Bapa, agar mereka memperoleh kebahagiaan abadi di surga. Tuhan memberkati kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.